Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikannya kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Di beberapa pengalaman hidup bersama, entah di lingkungan, entah di tempat kerja, kerap kali kita menjumpai orang-orang yang baru, kecuali kalau yang sudah lama. Yang sudah lama pun, misalnya ya, kita tahu hidupnya sehari-hari. Dan dalam hidup bersama, misalnya dalam konteks lingkungan misalnya, mungkin kita sekarang bisa melihat untuk sambil merenungkan, siapa sih yang biasa didengar di lingkungan, atau di RT, atau di RW. Biasanya adalah yang ditokohkan, yang dianggap mumpuni. Nah, kalau sudah dianggap tokoh, dianggap mumpuni, seringkali mereka didengar. Dan di beberapa pengalaman, orang-orang seperti ini biasanya didekati. Apalagi sekarang ini ya, pileg ya, caleg-caleg itu mendekati tokoh-tokoh yang suaranya didengarkan oleh warganya. Bisa jadi. Sebaliknya, dalam hidup bersama kita pun ketika mendengar orang-orang yang tidak ditokohkan, yang tidak dituakan, yang tidak mumpuni, kerap kali kita mendengar mereka berbicara, usul, lalu kadang kita memberikan komentar, "Kowe ki sopo?" gitu kan. Siapa kamu? Padahal mereka yang ditokohkan, mereka yang dituakan, ide-idenya, sikap-sikapnya belum tentu sepenuhnya benar. Dan bahkan sebaliknya, yang tidak ditokohkan, yang tidak dituakan, kadangkala usulannya bagus, tapi ya itu tadi, kowe sopo? Pendidikanmu tekan ngendi? Lulusan ngendi? Apalagi seperti itu, pengalamanmu apa? Ini kan hidup bersama yang sangat mudah kita jumpai. Yesus pun juga ditolak oleh orang-orang pada zamannya karena memandang Yesus seperti mereka, yang kaum kerabatnya ada di dalam mereka, dan mereka tahu siapa Yesus itu. Penolakan Yesus menghambat mukjizat-mukjizat di antara mereka. Hari ini kita diingatkan, kadangkala kita melihat orang-orang yang tidak kita tuakan, tidak kita tokohkan, yang kadangkala punya ide, punya tindakan baik, punya maksud-maksud baik, kerap kali sudah dibunuh di awal, dipites dalam bahasa Jawanya, lalu tidak tumbuh dan berkembang. Kita belajar dari pengalaman rasul-rasul awal ketika mereka ditindes ajarannya. Ada tokoh yang namanya Gamaliel.
dengan mengatakan kalau itu karya Allah akan terus berkembang, kalau tidak akan mati dengan sendirinya. Maka bacaan hari ini mengingatkan kita untuk membangun hidup bersama seperti apa, mengembangkan satu sama lain. Kalau ada orang yang biasa saja lalu punya usul, punya niat baik, kita lihat, jangan dipites di awal. Dipites itu apa ya? Ya dipites ya, dibunuh di awal, sehingga kita tidak bisa menghargai hidup bersama satu sama lain. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.